Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu dosen pembimbing yang senantiasa bermudahan berikan keberkahan dunia dan akhirat. Mohon izin perkenalkan, nama saya Syamsuddin, mahasiswa PPG Darjah 2022 Al-Fakir, akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMA 63 Jakarta, khusus kelas 11 IPS 3 akan Al-Fakir melaksanakan. Mari kita simak dan saksikan proses pembelajaran yang Al-Fakir lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya. Kayaknya kalian berbagi ini, senang dari kalian yang semangat, mudah-mudahan semangat kalian ini semangat belajar kita hari ini. Amin. Nah, baik. Duduknya dirapikan. Ini kalian sudah rapi, sudah siap untuk pembelajaran ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa untuk mulai pelajaran kita. Dulu silakan untuk Mas. Mas Bujir ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, baiklah kita bersama-sama dan dilancarkan dalam pembelajaran ini. Berdoa kepada masing-masing dimulai. Baik, doa sudah. Langsung terlebih dahulu ya. Ini yang jelas, yang sudah miskin berapa? Dua orang. Yang tiga sama miskin. Terus yang sudah masuk siapa? Raisya, Diana, Bagus. Raisya. Berarti berapa tuh? Dua tambah tiga, 5 ya. Baik. Pertama kita doakan kemudian yang sakit punya sembuh. Baik, karena sekalian. Pelajaran kita akan mulai, tapi kalau mau
lalu kita belajar sedikit kan ya, kita belajar surat apa? Ngapain? Lalu kita mengartikan surah Al-Maidah ayat 32. Ini ngapain dulu banyak? Coba min ajli. Lupa. Nih, makanya tolong diingatkan lagi ya. Ketika belajar, jangan sampai nanti di rumah kamu nggak cek lagi, nggak belajar lagi. Makanya coba tolong perhatiin, jangan dulu. Kenapa sakit? Perhatiin. Ada? Coba tanya lagi, coba. Apa? Min ajli. Dari sebab, min ajli dari sebab, dalika. Itu, oke. Min ajli dalika dari sebab itu salah satunya minggu kemarin ya. Yuk kita close. Itu ada yang ingat, ada yang lupa, dan alhamdulillah. Oke baik, itu sekedar rasa otak kita mengingat. Karena sekarang kita akan belajar sesama surahnya surah Al-Maidah. Cuma fokus kita kepada apa ini? Isi kandungan. Tahu isi kandungan? Apa? Ini poin-poin penting di surat Nah, itu dia. Tetap karena tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana melalui strategi small group discussion untuk kalian bisa memahami isi kandungan Al-Quran, khusus surah Al-Maidah ayat 32. Coba lihat di sini. Terlihat kan? Surah Al-Maidah ayat 32. Kita menghindarkan diri dari perilaku kita kekerasan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang disini ya. Perhatikan adalah melalui strategi small group discussion, peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Oke, untuk itu, yuk coba kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tolong disimak. Baik, tayangan tadi sudah tuh kita lihat. Bagaimana, ada pertanyaan nggak dari tayangan berikut? Tayangan tadi. Karena sebab apa sih dia dianiaya kayak gitu dan kenapa dia nggak coba langsung lapor ke gurunya? Iya, tuh kamu nanya, kenapa dia nggak langsung lapor ke guru? Sebabnya kenapa kok bisa dianiaya seperti itu? Ini kan video kejadian gitu ya, menganiaya. Saya penganiaya apa tadi yang kita lihat? Suara yang keras, bullying terus. Enggak, ya, bukan. Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Ya itulah makanya kita mau belajar di surah Al-Maidah. Jangan sampai kita masuk kepada tindak kekerasan. Kita pahami ayatnya. Itulah nah. Jadi bagaimana caranya?
kita pahami sehingga nanti kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Gitu ya. Nah, terus kenapa nggak lapor? Itulah kadang-kadang kita kalau ada masalah tidak terbuka cerita sama teman. Kan ada wali kelas, ada guru, mungkin ada siapa yang kamu bisa ajak cerita curhat, lapor sehingga nanti kejadian-kejadian yang ada di kelas itu, insya Allah semua bisa bisa terselesaikan masalah dan tidak ada perundungan kembali. Apalagi terjadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Itu sebelumnya tadi video yang kita saksikan. Kita lanjut dengan materi kita. Intinya apa tadi? Mengetahui visi anggaran. Fokus tuh. Oke, baik. Kita lanjut lihat ayatnya di sini. Gua ngasah ayatnya biar kamu nggak langsung fokus kepada isi kandungan. Ayat ini tadi ayat yang ke-32 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Nih, min adli dzalika telah ditetapkan, dan sebab itu telah ditetapkan atas Bani Israil sesungguhnya man qatala nafsan, siapa yang membunuh bighairi nafsin saudaranya ya, tanpa dia sebab membunuh, aw fasadin kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Ini simpelnya ya. Nah, terus dilanjutin, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa gitu ya yang memelihara ahyan nasa, yang menjaga memelihara kehidupan manusia saudaranya, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia itu menjaga memelihara saudaranya seluruh jagat raya alam. Gitu ya. Walaqad ja'akum rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi mufsidun. Sesungguhnya telah datang rusul bil bayyinat, membawa bayyinah, penjelasan, sistem iblis, keterangan, terus tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika mufsidun. Tapi kebanyakan di antara mereka setelah mengetahui itu semuanya mereka melampaui karena nggak mau mengikuti, nggak mau memperhatikan apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti dari ayat. Nah, setidaknya setelah kalian tahu arti, itu kita akan melihat nih surah Al-Maidah intinya apa. Nah, ini dilihat dari tafsir. Coba kita lihat. Pertama, perhatiin ya, biar kau paham itu cepat juga. Surah Al-Maidah itu adalah ayat 32 nih ya, ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Tuh, ayat itu jelas. Kemudian menunjukkan besarnya dosa pembunuh atau dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Pasti kan? Membunuh tanpa sebab yang dibenarkan pasti nggak boleh. Yakni membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan besarnya menjaga kehidupan manusia. Menjaga nyawa satu orang seakan-akan menjaga nyawa seluruh manusia. Contoh tuh, membunuh tanpa sebab yang jelas seolah-olah membunuh semuanya. Menjaga kasih sayang seolah-olah menjaga kasih sayang semua. Oke, bisa paham ya? Yes, pada lulus nih yuk. Mulai lagi ya kita. Semangat, pagi! Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat. Oke, itu di tafsirnya kayak gitu ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, nih, baru nih. Menurut Ibnu Abbas, mulai lagi. Nanti kita bisa tahu. Menurut Ibnu Abbas, maksud menjaga kehidupan. Kalau kamu menjaga kehidupan gimana? Nih maksudnya nih. Menjaga kehidupan itu mana? Tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah untuk membunuhnya. Makanya setelah menerangkan besarnya dosa membunuh dan besarnya pahala menjaga kehidupan,
Allah menegaskan datangnya Rasul membawa bayinah. Apa itu bayinah? Penjelasan. Hah? Pernyataan penjelasan. Yakni apa itu bayinah? Keterangan. Keterangan yang jelas dan bukti yang terang benderang. Kayak begitu. Kalau seperti itu, makanya hari ini yuk biar kita fokus bagaimana isi kandungan ayat surah Al-Maidah ayat 32 ini sesuai dengan tujuan kita melalui strategi small group discussion. Small group discussion itu adalah kelompok kecil untuk berdiskusi. You understand? Yes. Yes. Right. Continue ya. Baik. Nanti sekarang Bapak kasih tugas kalian. Ingat penilaian ini nanti penilaian secara lisan. Bapak nanti akan tanya, yuk mana isi kandungan nanti di akhir. Tapi sekarang belajar dulu, fokus. Sekarang Bapak bagi kelompok, kalian silakan bentuk kelompok, 2 kelompok, 5 kelompok, ya 5 kelompok yang nanti akan Bapak kasih pekerjaannya diskusikan. Nanti kalian diskusi, kalian presentasi ke depan. Jangan lupa ada moderator, ada yang menyampaikan. Kalau nanti mau ditanyakan, tadi jawab silakan. Siapkan aja pertanyaannya kira-kira teman kamu diskusi atau dari sekarang kamu siapkan apa yang nanti akan ditanyakan. Bisa dipahami? Oke, baik, terus semangat ya. Yuk, silakan buat kelompok masing-masing atau duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, segera. Baik, anakku. Oke, please listen with me, please. Alright. Right. Bapak sudah kasih lembaran-lembaran kalian. Tolong didiskusikan. Kemudian Bapak kasih kertas kosong. Itu hasil diskusi apa? Tulis. Nanti dipresentasikan terkait apa? Makna isikan. Dari surah Al-Maidah ayat 30. Silakan kamu diskusikan. Juga mesti lihat buku. Apa yang boleh dipergunakan? Ya, apa yang boleh digunakan? Penting digunakannya jelas untuk proses belajar. Silakan diskusi keaktifan kalian akan memilih. Mulai dari hasil diskusi kalian untuk maju satu persatu sejauh mana kamu bisa mengenai atau mengetahui isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32. Silakan tadi, nah, mana ngomongnya? Ayo maju, berikan aplaus. Kami dari kelompok 1 akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai surat Al-Maidah ayat 32. Yang akan dibawakan oleh Baik, saya Muhammad Fahad. Saya akan menjabarkan isi kandungan dari Al-Maidah 32. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah surat Al-Maidah 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhkan tindak kekerasan. Poin yang kedua, ayat ini juga berisi hinaan dan kencaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran
dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Di poin ketiga, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh semua manusia. Poin yang keempat, membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kekerasan dibunuh. Dan poin yang terakhir, merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Dan di surat Al-Maidah 32 juga yang terakhirnya dijelaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka dia juga seakan-akan memelihara kehidupan seluruh manusia. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yuk, silakan. Tunggu dulu semua. Jadi teman kamu yang berusaha presentasi. Dari kisah kasus yang kamu alami, dari diskusi kamu. Jawab dan kelompok, silakan. Ayo. Halo. Jawab dan kelompok, bertanya. Ya, Pak. Mana? Silakan. Ayo. Situasi Maksudnya, yang siapa gitu? saya nanya, Ya, aman. namanya ada dia putri. Kan kalau dia Kelompok. dua, Ya. kalau ini kan dijelasin yang tidak boleh membunuh sesama kayak atau ini. Nah, ada nggak sih kayak sebabnya yang boleh dibunuh itu gimana? Sebab seorang yang boleh membunuh itu Seseorang yang boleh membunuh orang iya, lain. seorang yang boleh membunuh orang lain. Bebas. Kalau yang lain bisa, kalau yang lain boleh. Itu apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, orang siapa yang boleh membunuh? Ya orang seperti apa yang boleh dibunuh? Iya. Orang seperti apa yang boleh Jadi ketika membunuh orang seperti apa? boleh berbeda? Ada lagi yang lain bisa menjawab? Kelompok lain? Halo. Oke, lanjut dulu. Silakan. Terima kasih adalah pertanyaannya. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh Rahman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu orang yang seperti apa sih yang boleh dibunuh, yang tidak mendapatkan dosa jika kita membunuh orang itu. Mungkin dari sudut pandang saya, orang yang dapat dibunuh itu seperti orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, atau misalkan dia telah menghilangkan nyawa seseorang, misalkan dia membunuh seseorang, atau seperti contohnya adalah begal, mungkin dia merampas harta dan juga membunuh. Itu mungkin proses hukumnya bisa dapat mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu dengan hukuman mati juga. Mungkin kira-kira kurang lebihnya contohnya seperti orang-orang seperti itu yang mungkin dia melanggar hak asasi manusia dan tidak mendapatkan dosa juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berikan terus. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ini? Baru cukup? Baik, selesai sudah hasil pemaparan isi kandungan Al-Maidah ayat 32. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kandungan dari surat Al-Maidah ayat 30. Baik, saya akan membacakan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 30. Yang pertama, poin pertama adalah membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Poin kedua, ada orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Poin yang ketiga, merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Poin keempat, menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar. Poin kelima, membunuh orang lain hukumnya diperoleh apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan membunuh seluruh manusia. Saya mau
kita dari kelompok 3 yang bertanya, jika seseorang melakukan kekerasan atau pembunuhan, apa yang akan didapat, apa ya ganjaran yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat? Ganjaran bagi orang ya. Saya akan menjawab jawaban dari Deviata. Pertanyaan. Ya, silakan. Dalam sistem hukum dan Islam, orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat, hukumannya adalah qisas, yaitu hukuman nyawa dibalas nyawa. Quran surat Al-Baqarah. Hukumannya diapain? Qisas. Apa itu qisas? Qisas apa? Hukum. Hukuman nyawa dibalas nyawa. Oh, kalau bahasa kita tuh hukuman mati. Balas ya, itu agama. Apalagi mengkabarkan ya, itu dalam ini nah, berzina. Kelas 11 kalian udah belajar tuh hukum zina. Zina itu ada dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ada zina yang memang orang belum nikah, ada memang orang yang belum pernah nikah. Yang mana yang berat? Yang belum nikah. Yang belum nikah. Yang sudah nikah yang lebih berat. Karena dia satu sudah pernah merasakan, tapi dia masih mau melakukan. Kan kamu udah belajar tuh zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Dah bapak nggak perdalam lagi. Cuma masih begini, kalau di hukum Arab, di hukum Saudi, itu hukum Islam, itu dibubur, itu 3 palanya doang, dipar pakai batu, itu hatal mama sampai mati. Makanya kalau kita di Indonesia kasus-kasus kadang-kadang tidak terselesaikan, betul? Nah, pokoknya intinya adalah bagaimana tadi yang sudah teman-teman utarakan. Gimana yang nanya? Apa? Ya, kisos. Oh, nggak paham. Nama saya Muhammad Farhan. Saya ingin menanyakan soal ada nggak sih dosa yang besarnya tuh setimpal dengan dosa membunuh? Jawab pertanyaan Farhan. Jadi aku sudah baca berita, ada orang pengedar narkoba, itu dia benar-benar udah kayak narkobanya udah mengedarin kemana-mana, terus dia dikenai hukuman mati. Nah, itu menurut aku dosanya setimpal sama mati orang. Baik, terima kasih Cahya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk kita close buat kita semua. Baik, anak-anakku, syukur alhamdulillah kalian tadi sudah perhatikan ya. Kalian tadi perhatikan. Kalian tadi sudah mempresentasikan dari hasil diskusi. Yang berkembang pertanyaannya, nanti setelah Bapak jelasin nih kesimpulannya, Bapak akan tanya kalian paham gak dari hasil kesimpulan dan diskusi kalian yang kalian diskusikan tadi. Makanya agak fokus sedikit ya. Yang pertama tadi berkembang adalah membunuh yang diperbolehkan seperti apa kan gitu ya. Bunuh yang diperbolehkan seperti apa? Contoh, ada yang Rasul al-qatil wal maqtul finnar, gitu ya. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dalam neraka. Alasannya kenapa? Sebabnya karena dia saling bertikai, tujuannya ingin membunuh. Tapi membunuh yang diperbolehkan seperti apa? Contoh, tadi yang dijawab sama siapa Farhan ya, itu ketika misalnya dibegal, atau maling begal, itu kejadian tetangga bapak itu pagi dulu ojek, belum ada ojek online. Jika beliau mengeluarkan motor, tiba-tiba baru subuh dia sholat selesai, langsung begalnya bawa urut atau borok, itu pas ditebas seperti ini, dia tangis, kena, sebelah sini, kena lagi, jadinya mau di sini, dia masuk kena.
Pernah disusah. Ya Allah, akhirnya meninggal. Itu satu kejadian, ini begal yang membunuh bangsanya kan gitu. Ada lagi kejadian, justru begal yang terbunuh. Itu kan dari kasus yang kejadian-kejadian itu yang mesti kita kembangkan. Itulah proses kadang-kadang mempunyai seperti apa. Contoh tadi kalau kita mempertahankan hak kita atas orang yang tersebut terbunuh, itu suatu hal justru kita mempertahankan hak kita. Ketika kita membunuh, itu sebenarnya dalam mempertahankan hak kita. Ketika pun kita terbunuh, kita dalam keadaan syahid karena kita mempertahankan hak kita. Paham? Oh, kemudian lagi ayat apa yang kira-kira tadi membuat kerusakan di muka bumi? Itu kan banyak ayatnya ya. Tadi sudah tuh. Kalau Bapak tuh lebih cenderung begini, lihat Zohar fasad fil barri wal bahri ma aidinnas. Semua kerusakan, keburukan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Betul? Coba dah kamu, misalnya ada yang bullying, ada yang kekerasan, lalu sering di sekolah kita apa namanya? Perundungan, kan gitu kan? Sering tiap beberapa saat perundungan. Nah itu artinya apa? Ya tadi, karena sebabnya apa? Tidaknya kita memahami ayat ini dan Zoharul fasad fil barri wal bahri. Jadi itu kata ulah tangan kita manusia sendiri. Jadi ayat yang menjelaskan itu banyak. Ya, dan closingnya adalah bagaimana di surat ini kita bisa lihat nanti bertanyakan closing dari tayangan ini adalah ya, karena isi karbon itu punya banyak halnya. Tadi salah satunya yang diutarakan oleh teman-teman kalian. Ya. Jadi yang harus betul-betul kita mempertanyakan itu. Masih ada nggak pertanyaan yang tadi belum terjawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi itu ya. Jadi closingnya adalah lihat di sini bahwa isi kandungan surah Al-Maidah ini udah jelas. Surah Al-Maidah ini baru berbagai macam tafsir, ya. Tafsir itu kan banyak. Tafsir ini banyak tuh dari mana? Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir, Tafsir Misbah, Fizilal Quran Al-Azhar, Syekh Kutub Fizilal Quran itu. Jadi intinya jumhurul mufassirun atau jumhurul mufassirin itu satu, ya, menunjukkan bahwa membunuh itu merupakan dosa. Tadi kan menjelasin ya, membunuh itu merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa sebab yang benar. Tadi mungkin kalau kita sebab benar kan kita mungkin dibegal, terus kita bunuh. Itu ada sebabnya kita membunuh. Itu benar. Tapi tanpa sebab yang benar itu seolah-olah kita membunuh manusia seluruhnya. Itu poinnya ya. Kemudian memelihara nyawa manusia berpahala besar. Ini memelihara saling menjaga, saling menghormati. Kalau ada yang tulus dalam kita saling menjaga, menghormati, menyelamatkan. Seolah-olah kita menyelamatkan seluruh alam jagat seluruhnya. Dan yang berikutnya, tuh lihat, kamu kelihatan ya? Seperti ini ya. Surat Al-Maidah ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Khusus kita tarik dengan sekolah, ya, jangan sampai masih terjadi kekerasan di kelas-kelas, gitu kan ya? Itu tadi dari kasus tadi pertama ditayangkan di kelas, kemudian perhubungan dan lain sebagainya. Hindari semua itu karena kita sudah belajar surah Al-Maidah. Oke, bisa paham ya kesimpulannya? Oke, baik. Kalau sudah paham kesimpulannya, Bapak ngecek coba. Benar enggak? Paham enggak dari apa yang kita pelajari? Bapak tanya, kamu anak? Halo, bikin please. Yang kamu pahami satu aja, nggak usah banyak-banyak. Isi kandungannya, nggak usah lihat, nggak apa-apa. Isi kandungan dari ayat ini satu aja. Tentang apa? Dosa besar ya? Dosa besar membunuh orang. Betul? Tangan.
justru belajar ini jangan takut salah. Oke, kamu nak? Sekaduan yang lain tadi. Jaga lingkungan dan saling menyayangi itu sama aja kayak menyayangi satu orang tuh atau menjaga satu orang sama kayak menjaga seluruh masyarakat. Ya, oke, baik. Terus, kamu. Nih, mau aja dah. Isi kesimpulan kandungan tadi. Kandungannya apa yang kau pahami? Kau bisa melihat yang kau pahami aja. Ya. Wah, lama nih. Apa? Dua. Oke, baik. Kamu dah. Suaranya keras. Untuk kedengaran. Bahwa ini memberi kecaman bagi kaum Bani Israel yang melakukan pembunuhan tanpa sebab orang lain. Nah, itu kan, jelas kan? Oh, ya, si kandungan, aduh. Selain menjaga umat manusia, terus juga buat memperingati orang lain tidak melakukan kejahatan. Oke, baik. Untuk tahap itu adalah materi kita melalui apa? Small group discussion. Kemudian kamu sudah mengutarakan pertanyaan semua kesimpulannya, apa hanya bisa memantapkan ke kalian. Apa? Yuk, pertahankan dengan materi yang kita dapat ini, pemahaman yang kita pelajari. Tentunya ini menambah rasa keilmuan dan jangan sampai terjadi perundungan di sekolah kita. Ya, jangan sampai terjadi tindak kekerasan di sekolah kita. Sekolah kita sekolah yang damai, sekolah yang nyaman, sekolah yang asri. Yuk kita pertahankan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, cukup. Selamat. Kita sudah belajar, tapi kita berdoa dulu sebelum kita selesaikan pembelajaran kita. Silakan. Konsentrasi kita berdoa. Baiklah teman-teman, kita sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkait Tuhan. Amin. Untuk saya menyampaikan di akhir kata, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selesai kita berdoa. Berarti selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya.